Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mudah-mudahan kalian tidak bosan ya dengan Ibu. Karena di kelas kalian mata kuliah Ibu ada 2 mata kuliah langsung. Jadi 2 hari berturut-turut oleh Ibu dua-duanya. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga belum tahu ya, nanti seharusnya itu Teknoprener akan dipegang oleh Parama. Parama itu dosen baru, tapi karena baru jadi masih uji coba di semester atas dulu. Nah, ini Teknoprener mata kuliah ini nanti Ibu akan share. Jadi kalau perkenalan udah nggak mungkin ya, nggak usah lagi perkenalan lah. Kalian udah kenal kemarin di sosiologi, jadi nggak perlu lagi. Siap, Bu. Jadi yang akan Ibu terangin untuk saat ini Ibu nggak akan dulu ngasih materi buat kalian. Jadi hanya untuk selintas layang pandang apa itu Teknoprener. Itu. Ibu akan share dulu tentang RPS-nya. Nah, ini RPS udah Ibu di-share di mana? Di Siakad ya. Udah di-upload di Siakad juga. Jadi mudah-mudahan bisa kebuka. Kalau kemarin yang udah Ibu share file di Siakad itu bisa ke-download nggak ya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Bu. Bisa di-download, Bu. Ya, jadi nanti kan ke depannya untuk materi-materi juga gitu. Ya, kita mulai aja, tidak akan lama untuk hari ini. Jadi ini hanya perkenalan mata kuliah aja. Jadi kalau kemarin pengantar sosiologi itu hanya 2 SKS, 1 SKS itu terhitung 45 menit ya. Nah, kalau ini bisa lebih juga. Ini 3 SKS. Jadi di jadwal sampai kalau nggak salah sampai jam 15 ya ini di jadwal. Nanti kalau sudah normal, insya Allah kita akan full 3 jam. 3 jam di sini bukan maksudnya 1 jam 60 menit, bukan. Tapi 40 menit. Satu SKS-nya itu 40 menit. Jadi kalau 3 SKS berarti 40 menit dikali 3. Gitu ya. Jadi kalau misalkan masih banyak teman-teman kalian yang nanya ke Ibu, Bu apa sih Bu itu SKS artinya? Jangankan anak Ibu, anak-anak kan kalian anak Ibu juga sama gitu kan. Kemarin ya sama anak Ibu yang masuk di manajemen ya sekarang. Dia juga masih nanya-nanya apa itu SKS, apa itu RPS gitu ya. Jadi perlu diketahui fungsinya apa, nah SKS. Nah ini. Nah, untuk bekal kalian persiapan mumpung di awal, ketika kalian nanti di semester, ini semester ganjil namanya ya, semester ganjil. Ini semester ganjil, jadi ketika kalian nanti di semester genap, hasil UAS keseluruhan nilai kalian minimal IPK-nya 3,50, itu minimal ya, minimal 3,50, silahkan kalian bisa ngambil mata kuliah ke atas. Gitu. Jadi ada bonusnya gitu. Jadi 3,5. 3,50 itu adalah cum laude. 3,50 cum laude ya. Jadi banyak kakak-kakak kelas kalian itu ketika semester 3 IP-nya 3,50, artinya begitu semester 3 masuk ke semester 3 mereka ngambil mata kuliah yang di semester 5. Karena di semester 3, misalkan di semester 3 mereka dapatnya 21 SKS. Karena maksimal mahasiswa itu mengampu SKS itu ada 24 SKS. Artinya ada sisa 3 SKS. Nah, sisanya itu boleh ngambil ke semester 5 nantinya. Dari semester 4 bisa ngambil lagi di semester. Sebentar ya. Pak Endang nelpon.
de la scuola lo pane carajo. Ya nuhun Pak. Ada yang mata kuliahnya Pak Endang di hari Kamis besok pagi? Saya, Bu. Oh gitu ya? Iya. Iya, kayaknya Pak Endang bentrok nih sama yang TIK jam 1:30. Ini akan ada pergeseran jadwal lagi. Ini barusan Pak Endang agak kebelepotan dengan niat jadwal itu ya. Jadi nggak apa-apa lah, nanti udah ini Ibu akan diurus lagi jadwalnya. Di TIK di kalian juga ya? Ya, kita lanjut, mohon maaf. Pandang soalnya urgent katanya. Oke, jadi ternyata masalah jadwal ada yang harus digeser-geser. Jadi ya mudah-mudahan tidak menggeser ke jadwal-jadwal yang lain ya. Ya, kita lanjut. Jadi tadi sampai ke ngambil ke atas. Jadi itu hanya buat diketahui buat kalian semua mumpung masih dini ya. Jadi Ibu mengingatkan jangan sampai nanti ada penyesalan ketika nanti kalian di semester depan begitu UAS dapat transkrip nilai, misalkan nilai si IPK-nya cuma 3,48. Ada kejadian kemarin ada anak yang merasa menyesal gitu, Ibu saya udah ngambil ke atas ternyata IPK saya hanya 3,48. Berarti itu tanggung, tetap nggak bisa, gitu kan? Nggak bisa ngambil ke atas. Jadi harus minimal karena itu udah ada aturan dari Kemendikbud Diktinya. Jadi bukan kata Ibu ya, bukan kata Ibu, bukan kata dari Unip juga, itu udah kebijakan dari pemerintah Dikti ya, dari Dikti bahwa boleh mahasiswa ketika di semester 2 nanti mau naik ke kelas mau ke semester 3 ketika IP-nya minimal 3,50 boleh mengambil satu mata kuliah atau 2 mata kuliah ke semester atas. Jadi disesuaikan dengan jumlah SKS. Jadi satu mahasiswa itu boleh mengampu dalam satu semester itu maksimal 24 SKS. Gitu ya. Jadi ketika kalian nanti begitu masuk semester 3 kalian dapatnya 21 SKS, otomatis ada sisa 3 SKS. Nah, itu boleh ngambil mata kuliah yang di semester 5. Ngambil yang 3 SKS. Nah, jadi keuntungannya apa? Bukan untuk mempercepat kalian, tapi memang satu sisi adalah mempercepat juga waktu. Mempercepat waktu. Jadi banyak teman-teman kalian, kakak-kakak kalian yang di semester 8 sekarang, semester 7 ya sekarang, angkatan 2018, mereka karena udah banyak ngambil ke atas, nah sekarang mereka tinggal apa? Tinggal satu mata kuliah. Satu mata kuliah dan seminar penelitian dan skripsi. Contoh, Kang Yudi. Mungkin kalian kenal Kang Yudi sebagai Mapres. Nah, itu Kang Yudi juga. Kang Yudi karena dari awal dia selalu ngambil ke atas. Nah, di saat sekarang dia udah tinggal satu mata kuliah lagi semester 7. Jadi udah aman. Jadi ketika dia sekarang aktif di organisasi sebagai Mapres, dia tidak terganggu dengan kuliahnya. Jadi dalam seminggu dia kuliah cuma satu mata kuliah sekarang semester 7. Karena udah habis mata kuliahnya. Sisanya tinggal satu lagi. Ya, dan sekarang dia hanya fokus dengan hasil pelaporan KKN kemarin, terus ristek dan untuk skripsi. Jadi makanya tadi Ibu kenapa ngasih pengumuman di grup besar ya, di grup besar untuk semester 7 karena banyak di semester 7 itu mereka yang IPK-nya dari awal 3,50 yang akhirnya mereka banyak yang ngambil ke atas. Nah, sekarang ketika di semester 7 mereka udah pada sedikit, ada yang tinggal satu lagi mata kuliahnya, ada yang tinggal 2 lagi, ada sih yang masih full gitu kan, ada gitu ya. Tapi itu di keuntungannya. Dan apa mempermudah adalah pembiayaan. Satu pembiayaan, yang kedua adalah waktu. Jadi tapi itu walaupun memang tidak menjamin ya percepatan kuliah, kalian cepat kuliah menjamin kesuksesan kan enggak juga. Itu kembali ke diri kita. Jadi mudah-mudahan dibarengi seimbang ya, mudah-mudahan seimbang dengan cepatnya kuliah bisa seimbang dengan kesuksesan kalian. Nah, itu. Jadi Ibu berharap
semuanya harus seimbang. Ketika di organisasi, ketika boleh aktif di organisasi, itu harus ya. Di usia kalian sama, Ibu juga dulu di saat di zaman-zamannya masuk S1 itu Ibu langsung masuk IHIMA, masuk BEM. Zaman itu ada masuk BEM. Nah, sekarang kan di sini nanti ada UKM. Silakan aktif itu, atau misalkan Bu saya aktifnya di luar, itu bagus, nggak apa-apa. Jadi banyak wawasan di luar juga, karena itu adalah pembelajaran. Yang namanya pembelajaran hidup itu bukan hanya di bangku kuliah aja, bukan hanya secara sekedar teori dan materi yang ada dari dosen buat mahasiswa. Tapi itu akan bisa berkembang juga ketika kalian bisa belajar hidup di luar bangku kuliah. Itu ya. Jadi kalau yang aktif itu akan kelihatan dan tidaknya gitu ya. Nah, di sini Ibu hanya mengingatkan dari sekarang. Jadi jangan sampai nanti, aduh Bu, saya nggak tahu harus ambil ke atas di semester 3 ini. Nah, makanya dari sekarang Ibu ingetin. Kalau misalkan pengen ngambil di semester 3, nanti ujung-ujungnya begitu semester 3 mereka punya mata kuliah yang diampu ada 21 SKS, ada sisa 3 SKS, ada yang ngambil akhirnya mereka gabung ke kelas kakak kelas. Gitu. Itu gabung ke kakak kelas. Itu udah suatu lumrah ya. Sekarang juga banyak kakak-kakak yang angkatan 20 kemarin mereka banyak yang ngambil ke atas. Mereka sampai di grup di grup semester 5 itu banyak banyak mahasiswa yang angkatan 2020 yang ikut ke 2019. Jadi itu salah satu contoh buat kalian. Jadi misalkan untuk intinya adalah fokus konsisten. Jadi apalagi dengan selama masih daring kayak gini, manfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam belajar. Ketika minimal adalah presensi kehadiran. Minimal presensi kehadiran itu lulusnya itu 75% presensi kehadiran itu dana lulus. Dikurang dari 75% presensi kehadiran itu nanti dianggap tidak lulus atau mengulang. Jadi ingat ya, presensi kehadiran itu harus 75% masuk. Lebih bagus udah full 100%. Dan UTS, UAS, tugas mandiri, tugas kelompok itu wajib diikutin. Dan ada lagi penilaian khusus selain itu, adalah keaktifan kalian. Itu ya, keaktifan kalian. Bukan hanya keaktifan di organisasi, bukan, tapi keaktifan ketika di perkuliahan seperti ini. Misalkan Bu mau bertanya, Bu misalkan boleh nggak ini diskusi menyanggah, itu lebih seru lagi. Itu biasanya Ibu suka ngasih poin mereka yang biasa aktif di kelas ya. Itu ada poin khusus. Jadi ada nilai khusus di luar tadi presensi kehadiran, UTS, UAS, tugas individu, tugas kelompok. Di luar itu akan ada poin nilai tambahan untuk bagi yang aktif. Nah, itu ya, paham ya sampai di situ. Jadi kemarin Ibu belum banyak diceritakan, belum banyak dijelaskan tentang hal ini. Nah, sekarang tentang SKS udah paham, mungkin Pak Endang juga udah menjelaskan, Pak Endang, atau dosen lain udah menjelaskan apa itu SKS. Tidak. Jadi ya itu, jadi Ibu jadi satu SKS itu 40 sampai 45 menit ya, 40. Jadi kalau misalkan dihitung 3 SKS berarti 40 menit dikali 3. Berarti 100, coba berapa? 40 dikali 3, 160 menit. 20 menit. Iya, 3 SKS ya. Nah itu jadi bisa dipahami apa itu SKS. Nah nanti kalau sosiologi kemarin 2 SKS, kalau teknopener itu adalah 3 SKS. Jadi dihitung jam namanya. Nah, sekarang kita masuk ke mata kuliah hari ini ya. Di jadwal ini Ibu mengampu di technopreneurship. Coba, ada yang paham nggak? Apa sih arti technopreneurship? Mungkin di sini udah pada tahu apa sih technopreneur? Bisa dijelaskan? Oh pernah Bu dengar, tapi apa ya? Yang kalian ketahui? Kahfi tahu apa itu technopreneurship?
Kalau yang saya tahu sih teknopreneur tuh membangun agar kita generasi muda bisa jadi pengusaha, Bu. Nah, ya. Oke, salah satunya benar. Ada lagi? Sekarang perempuan deh. Dewi Oktaviani. Menurut aku teknopreneur itu kayak pengusaha yang berdiri di bidang teknologi atau digital. Iya, jadi berwirausaha di bidang memanfaatkan teknologi ya. Itu adalah sekilas tentang teknopreneur. Oke. Sekarang bedanya antara kewirausahaan dengan teknopreneur. Sama nggak sih kewirausahaan dengan teknopreneur? Beda, Bu. Sedikit berbeda mungkin, Bu. Ayo, Irhamuddin, coba jawab. Menurut saya sih kalau usaha lebih ke apa ya? Maksudnya nggak ada perkembangan yang signifikan gitu, Bu. Kalau wirausaha. Iya, kalau teknopreneur itu jadi dia selalu berkembang gitu, Bu. Ikuti apa namanya zaman gitu. Khususnya apalagi anak-anak muda ya berkecimpung di dunia teknopreneur ya dia pasti bakalan terus gitu Bu berevolusi gitu. Mengikuti perkembangan zaman gitu. Apa nih yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Kita harus mengikuti gitu Bu. Jadi kalau usaha kan cuma ya seperti itu aja stagnan gitu. Ya, betul. Jadi intinya kita harus mengikuti era sekarang seperti ini adalah dengan digitalisasi. Semuanya serba teknologi. Nah, itu wirausaha itu seperti apa? Mungkin teman-teman di sini atau misalkan orang tuanya yang wirausaha hanya walaupun misalkan hanya warung itu kan namanya wirausaha. Kok kalian sama teman-teman jual beli apa gitu kan itu namanya wirausaha. Tapi bagaimana cara marketingnya nih, gitu kan? Bagaimana cara marketingnya? Tapi di sini teknopreneur di sini Ibu itu tidak hanya akan mengaitkan tentang bentuk usaha di bidang perdagangan yang mengandalkan tentang tujuannya adalah profit ya. Tapi akan dikaitkan bagaimana sih teknopreneurnya seorang administrasi publik. Bagaimana sih teknopreneurnya seorang birokrat. Nah, nanti kita akan dibahas secara gamblang di sini, tapi Ibu hanya secara sekilas apa itu kewirausahaan. Mungkin di SMA yang kaliannya yang SMA-nya IPS mungkin ada pelajarannya ya kewirausahaan. Atau di SMK yang SMA atau kewirausahaan apakah di semua jurusan ada? Ibu juga belum tahu nih. Di SMK semua jurusan ada, Bu. Ada ya? Iya. SMA juga ada, Bu. Di IPA ada. Ada ya. Nah, ya. Jadi di sini kalau berpikir kalian bahwa bagaimana sih kewirausahaannya di mana seorang masyarakat untuk saat ini, berarti pasti akan berpikirnya bahwa itu adalah jual beli. Bagaimana kita mencari keuntungan. Bagaimana kita mendapatkan profit. Itulah ya, untung rugi ada di situ. Tapi yang akan dijelaskan ditekankan nanti diperdalam lagi adalah bagaimana seorang wirausaha di bidang kebijakan publik. Itu seorang wirausaha, seorang pengusaha di bidang administrasi publik. Mungkin saat ini tidak akan kebayang seperti apa sih. Nah, nanti kita akan dibahas di bab berikutnya. Tapi sementara tentang pengertian ini dulu. Oke. Nah, ini kita tidak 3 SKS. Nah, apa yang akan kita dibahas? Konsep dasar kewirausahaan. Jadi ada 14 bab. Yang kedua ada kewirausahaan berbasis teknologi. Nah, tadi yang Irham dijelasin ya. Apa sih perbedaan entrepreneur dan technopreneur? Jadi nanti kita belajar technopreneurship di AP itu akan beda dengan belajar technopreneur di prodi-prodi yang lain. Tidak akan sama. Gitu. Silakan tanya ke teman-teman kalian yang di prodi lain, mereka juga sama belajar technopreneur.
karena mata kuliah teknoprener itu adalah mata kuliah wajib yang harus diampu oleh mahasiswa UM Bandung. Ini bukan hanya prodi AP ya, bukan hanya prodi AP, tapi itu semua mahasiswa UM Bandung, sama dengan mata kuliah AIK. Gitu. Jadi sesuai dengan tagline-nya dari UM Bandung adalah Islamic Technopreneur University. Jadi bagaimana menciptakan atau meluluskan nanti mahasiswa-mahasiswa itu menjadi seorang pengusaha-pengusaha digital. Sebenarnya itu tujuannya, punya pengusaha-pengusaha yang Islamik gitu ya, yang Islamik sebenarnya. Jadi, nah, konsep dasar di administrasi publik ini adalah bukan menciptakan seorang lulusan sebagai pengusaha baju misalkan. Bukan menciptakan seorang pengusaha kuliner, bukan. Tapi adalah bagaimana seorang mahasiswa prodi administrasi publik itu nantinya itu akan menjual kebijakan-kebijakan kepemerintahan. Nah itu, jadi ada 2 dosen di prodi AP, salah satunya adalah Pak Ahmad Jaini Miftah. Karena kebetulan di semester ini beliau sedang cuti. Dan beliau punya, beliau sudah menjadi seorang teknopreneur. Dan beliau udah punya kantor sendiri, udah punya usaha sendiri. Dikatakan bahwa beliau adalah seorang praktisi administrasi publik. Beliau udah punya usaha di bidang administrasi publik, yaitu adalah riset administrasi publik. Jadi bagaimana beliau itu menjual suatu kebijakan-kebijakan kepemerintahan. Salah satu contoh, pernah nggak kalian lihat di sekitaran Kota Bandung ada e-parking yang ada di jalan-jalan, tapi walaupun memang belum terrealisasikan sama pemerintahan kota sekarang ini. Ada e-parking di beberapa titik, emang belum semuanya. Ibu lihat di daerah Palasari, di Buah Batu ya, di Buah Batu itu udah banyak. Terus misalkan helm ber-SNI. Nah, kalau misalkan seorang pengusaha helm, seorang yang punya pabrik helm itu, mereka yang dicari itu apa? Adalah apa coba? Pengusaha nih, ownernya yang punya pabrik helm itu apa yang dicari dari usahanya? Ada yang bisa jawab? Maksudnya seperti apa? Ya, misalkan gini, misalkan seorang ini si A ini punya pabrik helm. Yang dia dapatkan dari dia itu apa? Kenapa dia usaha menjual helm? Yang dapatkannya apa? Keuntungan. Nah, keuntungan. Simpel kan jawabannya, keuntungan. Di situ orang kebijakan publik itu menawarkan ke pemerintahan bagaimana helm itu ber-SNI. Nah, itu salah satu itu ya. Jadi bagaimana bahwa untuk saat ini gebiar di beberapa tahun ke belakang bahwa semua pengendara beroda 2 itu wajib memakai helm yang ber-SNI. Nah, seperti itu. Itu adalah mereka adalah yang menjual suatu kebijakan kepemerintahan. Nah, itu orang-orang AP. Nah, itu adalah salah satunya tim yang menjual kebijakan tentang helm ber-SNI itu adalah Pak Ahmad Jaini Miftah. Gitu. Jadi beliau berhasil di ACC sampai beliau itu mempresentasikan bagaimana untuk lolos ya, untuk goal bahwa kebijakan itu bisa diterima oleh warga masyarakat Indonesia, terutama minimal Kota Bandung dulu awalnya, Kota Bandung. Ternyata dan dia di Amerika untuk mempresentasikan itu, mempresentasikan bahwa helm ber-SNI itu seperti apa. Jadi kalau penjual helm yang mempunyai pabrik helm itu dia punya keuntungan besar, yaitu dari hasil penjualan helm. Tapi orang AP dia punya menjual kebijakan SNI-nya, kebijakannya. Nah itu salah satu contohnya ya. Misalkan di sini ada yang barisan asap rokok nggak? Jujur. Simpan aja. Di mana? Ada Bu, ada. Ya, salah satu contoh, suatu pabrik rokok, mereka yang punya pabrik rokok, tetap kan yang dicari apa adalah keuntungan penjualan rokok, walaupun sama pemerintahan bahwa itu tuh rokok itu sampai udah jelas di situ itu merusak kesehatan, merusak jantung dan sebagainya.
gitu. Tapi orang kebijakan publik atau orang administrasi publik dia menjual sampai undang-undangnya di Indonesia itu seperti apa. Nah itu, jadi itu perlu diketahui hanya sebagai diketahui untuk masyarakat yang para masyarakat yang barisan asap rokok. Ini hanya mengingatkannya hati-hati buat teman-teman yang barisan asap rokok ketika masuk kampus itu dilarang untuk membawa rokok dan menghisap rokok di lingkungan kampus. Masih untung sekarang masih daring ya, masih daring. Kalau udah tetap muka itu bahaya karena ada satgas rokoknya kalau kampus UM Bandung. Sekedar info. Nah itu paham di sini bagaimana kita sekilas bagaimana seorang teknopreneur atau seorang wirausaha, seorang pengusaha penjualan produk dengan penjualan kebijakan publik, kebijakan. Di situ bedanya. Nanti kita akan dibahas. Nah, selanjutnya Technopreneurship dan era digital. Ada di bab 4. Di bab 5, memulai bisnis dan peluang usaha. Ibu nanti akan di-combine ya, tidak hanya bisnis hanya untuk bisnis untuk apa aja, tapi ada combine antara tentang technopreneur seorang pengusaha di sebuah produk ataupun dan pengusaha suatu kebijakan publik, seorang kebijakan publik. Itu akan di-combine semuanya. Nah, salah satu contohnya barusan Ibu terangin tentang helm ber-SNI dan pengusaha rokok. Itu. Ya, yang selanjutnya adalah mulai berbisnis dan peluang usaha. Dari mana sih kita memulai bisnis? Bagaimana sih kita mencari peluang usaha? Dan dari titik mana dulu kita ingin mendirikan suatu bisnis? Itu kadang orang banyak yang berpikir ternyata susah juga ya gitu kan untuk jadi banyak orang berpikirnya gini, sulit untuk memulai tapi actionnya nggak ada, jadi hanya berpikir aja nggak bisa, kayak nggak bisa, saya nggak berani untuk jualan, belum apa-apa udah pas semangat, padahal tidak mencoba dulu. Ini terus cara mendirikan usahanya seperti apa, terus menilai kebutuhan, posisi dan pengembangan usaha. Nah, bagaimana menilai kebutuhannya? Kebutuhan pangsa pasarnya, gitu kan? Posisinya seperti apa? Pengembangannya seperti apa? Ini kita dijelaskan. Ini setelah di bab 7 ini kita ada UTS dulu. Ada UTS dan sebelum UTS itu ada salah satu tugas individu dan juga ada tugas kelompok presentasi. Nah, presentasi di sini Ibu itu kalau untuk udah setahun ini Ibu udah jarang presentasi presentasi kelompok itu berbentuk makalah, udah jarang. Setahun ini. Tapi membaca peluang dengan kondisi saat ini, bagaimana mahasiswa bisa menganalisis dengan fenomena saat ini. Misalkan ketika punya tugas kelompok untuk membuat makalah itu kadang agak ribet sekarang itu. Jadi tidak harus untuk dengan berbentuk makalah. Misalkan Ibu biasanya ada bikin podcast. Podcast satu kelompok per kelompok bikin podcast. Misalkan berbicara tentang technopreneur di era digital seperti apa. Misalkan kelompok ini itu ada rekamannya, itu bisa di-share di YouTube masing-masing, di YouTube masing-masing atau salah satu YouTube-nya, atau misalkan ada di Instagram-nya, boleh di IGTV gitu kan. Itu berbagai macam media yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk tugas kelompok nanti ya. Itu. Jadi bukan hanya technopreneur tapi sosiologi juga sama. Jadi udah setahun ini Ibu udah jarang berikan tugas bikin makalah, kecuali itu tugas individu. Yang tugas kelompok Ibu biasanya itu tadi podcast dan YouTube. Karena jangankan kita punya usaha, untuk media tugas pun kita punya peluang yang baru juga adalah media-media sosial yang lebih kompeten untuk kondisi saat ini. Itu ya. Nah, itu
untuk tugasnya, bentuk tugasnya nanti gitu ya. Jadi kalau untuk itu individu, Ibu belum masih random, kadang makalah, kadang nanti berbentuk video juga di-share di Instagram masing-masing atau di mana? Di YouTube. Terserahlah kalian mau Instagramnya khusus tugas, mangga, mau yang pribadi, mangga. Jadi Ibu tahu kalian punya beberapa akun, ternak akun sosial media gitu kan ya. Jadi ada satu akun pribadi yang privasi banget dan tidak boleh dosen tahu. Ibu tahu banget gitu kan, tahu banget. Ada akun yang hanya untuk tugas aja. Tapi ada lagi kejadian. Ada akun yang dia hanya punya satu, terus ketika ada tugas diupload juga di akun pribadi. Ketika ditanya untuk presentasi udah diarsipkan si tugasnya. Nah itu hati-hati jangan kayak gitu. Yang ketawa berarti itu sadar pernah melakukan seperti itu zaman SMA-nya. Ya, itu bentuk tugas ya, bentuk tugas pribadi. Nah, ada juga tugas pribadi itu berbentuk blog. Ada yang tahu blog? Tahu, Bu. Ya. Ada tugas pribadi itu selain video, nanti ada salah satu tugasnya itu bisa diuploadnya di berbentuk makalah tapi bercerita menganalisis. Misalkan menganalisis tentang pembiayaan usaha. Nah, di situ menceritakan, silakan ngambil teori itu juga dari internet. Tapi diceritakan di dalam satu blog, nanti menceritakan dari versi pendapat sendiri itu seperti apa. Misalkan tentang cara mendirikan usaha. Oh iya, dari berbagai sumber di internet ditulis di situ, diceritakan. Tapi dikaitkan dengan bahasa kalian juga. Dengan bahasa kalian juga. Jadi itu nanti wajib punya weblog masing-masing. Blog masing-masing, entah itu WordPress, entah itu dari blogger.com. Itu harus punya semuanya nanti akunnya ya, ketika nanti Ibu memberikan satu tugas berbentuk blog. Jadi apa yang kalian kirim ke Ibu bukan berbentuk makalahnya, tapi bentuknya adalah URL linknya. URL link blognya. Paham ya? Kalau nggak paham kacida, kalian itu adalah di era digital, mahasiswa digital. Jangan kalah sama emak-emak yang lebih tahu tentang hal seperti itu ya. Bu, nggak paham Bu tentang blog seperti apa? Oke, nanti dibahas tentang itu ya. Ketika tidak ada yang paham, bisa nanti ini tentang tugasnya itu bisa gampang kok. Itu adalah tugas. Nah, sekarang UTS. Kita langsung aja di sini ya. Kita menerangkannya di sini. Nah, di sini kan. Nah, ini pertemuan 8 ini UTS. Kalau UTS bentuknya seperti apa? Sama kemarin Ibu pernah diterangin waktu di sosiologi ya. Jadi UTS itu tetap di jam-jam jadwalnya perkuliahan seperti ini. Itu kan tidak khusus ada jadwal yang dibikin khusus untuk UAS, tidak. Tapi UTS itu dijadwalkan seperti di jam-jam kuliah, di jam jadwal kuliah. Bentuknya seperti apa? Salah satu adalah soal. Ada salah satu soal pilihan ganda, karena kalau Ibu juga baru lagi karena ada kebijakan khusus dari asesor, sebenarnya dari asesor bahwa ini materi soal UTS UAS itu saat ini diwajibkan untuk berbentuk soal pilihan ganda dan esai. Tapi di esainya itu nanti akan ada berbentuk menganalisis, bukan hanya berbentuk soal. Itu ya. Karena kalian bukan anak SMA lagi. Kalau anak SMA itu wajar. Anak SMA itu bisa menulis soal, bisa menjawab soal, bisa ketik di Google dan jawabannya dari Brandly, udah lengkap semuanya. Gitu ya. Nah, yang ketawa itu sadar waktu SMA seperti itu gitu. Kalau yang SMA-nya baru lulusan tahun ini, artinya kalian udah tahu, merasakan ketika bagaimana kemarin 1 tahun lebih bersekolah daring, ketika ada tugas dari gurunya atau ujian-ujian itu bisa dengan ngetik soal di Google aja itu udah muncul jawabannya, udah plek ketiplek, jawabannya udah pas di situ dengan berbagai jawaban itu di Brandly. Nah, kalau di sekarang kalian udah bukan anak SMA lagi, jadi belajar nanti
di pertemuan 8 UTS itu tidak akan, kalau pilihan gandanya ya masih sama-sama aja lah kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan esainya itu ada berbentuknya adalah analisis. Entah itu analisis atau entah itu video, bikin video, nah nanti belum dipastikan ya. Seperti itu. Atau misalkan tugas penelitian. Kalau ibu itu biasanya turun ke lapangan langsung penelitian ke bawah. Itu biasanya di UAS nanti. Di penelitian ke lapangan. Aduh ibu belum apa-apa udah tegang misalkan sekarang. Pasti di antara kalian ada yang belum kebayang seperti apa, Bu. Belum apa-apa udah penelitian, udah tegang, tenang. Jadi ini hanya gambaran kalian siap-siap untuk nanti. Jadi bagaimana asiknya seorang mahasiswa, serunya status mahasiswa itu seperti apa. Nah nanti berbagai macam tugas, nanti Bu, tugas tuh jangan banyak-banyak, soalnya bukan dari ibu aja, karena dari dosen lain pun ini udah ada tugas, udah numpuk. Itu nanti ada keluhan seperti itu. Tapi kalian harus nikmati. Itulah indahnya seorang mahasiswa. Jadi kalian akan merasakan kangennya banyaknya tugas itu ketika nanti kalian sudah jadi sarjana. Baru kalian merasa kangen. Oh iya, ternyata mahasiswa itu udah seperti ini, tugas, dan tugas. Jadi ketika kalian tidak ada keluhan, yaitu berarti mereka udah enjoy. Bagaimana mensyukurinya kalian menjadi seorang mahasiswa ketika ada tugas-tugas numpuk. Tapi insya Allah, kalau ibu nggak akan banyak. Paling sebelum UTS itu individu 1 sampai 2 tugas nggak akan banyak lah. Paling di itunya 1. Maksimal 2 tugas individu. Kalau kelompok 1 tugas kelompok. Sebelum UTS ya. Nah, itu untuk bentuk nanti UTS-nya. Nah, setelah UTS kita akan masuk berapa pertemuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini langsung setelah UTS. Nah, setelah UTS juga sama, kemarin udah bilang Ibu tidak ada libur, kecuali kalau misal kebetulan minggu-minggu itu ada misalkan ada tanggal merah atau misalkan liburan apalah gitu ya. Kita nggak tahu. Belum tahu, tapi yang jelas tidak ada libur. Yang libur banyak itu setelah UAS biasanya 1 bulan maksimal 2 bulan. Setelah UTS kita langsung tentang pembiayaan usaha. Pembiayaan usaha, bagaimana cara kita mengelola modal usaha, misalkan modal yang tadinya 1 juta, yang akhirnya menjadi 1 miliar, amin. Kita nggak tahu gitu kan. Yang menjadi 1 itu pembiayaan ini ya. Terus yang selanjutnya tentang pengembangan produk dan jasa. Jadi bagaimana pengembangannya si produk itu, packagingnya seperti apa. Ini bentuk usaha produk ya, bentuk usaha produk. Nanti dikaitkan dengan usaha dengan wirausaha tentang kebijakan publik. Nanti ada lagi dijelaskan di situ nanti. Bagaimana seorang menjadi wirausaha yang Islamik. Itu akan berat di sini nanti. Jadi akan dibahas seorang wirausaha, seorang teknopreneur yang Islamik itu seperti apa. Nah ini keberkahan dalam seorang pengusaha nantinya. Jadi akan kaitannya seperti itu. Nah di sini selanjutnya di pertemuan ke-11 tentang the marketing concept dan marketing mix. Jadi bagaimana sih konsep memasarkan produk itu sendiri. Bagaimana memasarkan produk atau presentase. Jadi kalau kita pengusaha produk itu berbicara tentang profit, ujungnya kalau orang administrasi publik itu akan berbicara tentang presentasenya. Berapa presentasi masyarakat yang udah mematuhi kebijakan yang dijual oleh kita. Itu lumayan loh. Ketika kalian nanti tujuannya nanti seorang menjadi riset, apa menjadi seorang teknopreneur di bidang kebijakan publik, itu duitnya lebih gede dari yang punya pengusaha produk sebenarnya. Sekali ACC di Kota Bandung aja misalkan itu bisa berapa? Puluhan juta, bisa ratusan juta barang tim. Nanti bisa di ACC lagi untuk provinsi. Belum nanti buat pusat. Itu kebijakan-kebijakan yang diajukan orang kebijakan publik. Nah, selanjutnya kita ada financial plan. Oke, sebentar. Ya, financial plan. Jadi bagaimana memplanning nanti anggarannya seperti apa. Nah, di sini langsung ada konsep time of money. Jadi bagaimana mengonsep waktu dalam hal keuangan. Ini untuk usaha ya, jangan sampai untung rugi labanya dipakai untuk kesehari-hari, nanti ujung-ujungnya makanya banyak yang ngedrop itu ketika barangnya tidak ada, modal habis.
Nah, ini seperti itu. Ya. Makanya di sini dan selanjutnya ada nyambung dengan bisnis plan. Bagaimana memplanningnya. Nah, yang terakhir adalah teknopreneur dalam good governance. Nah, di sini yang di pertemuan 15 ini biasanya ada tugas ya, tugas juga membuat contohnya. Apakah itu terjun ke lapangan, kalian turun ke lapangan atau seperti apa? Nanti kalian nanti bisa mengaplikasikannya dari 14 pertemuan itu. Bagaimana menjadikan pemerintahan baik itu menjadi seorang teknopreneur di dalam suatu pemerintahan. Nah, itu mungkin sekilas tentang teknopreneur. Silakan, ada yang ditanyakan? Mau tanya Bu ya? Ya. Kalau di mata kuliah teknopreneur ini kita ngebahas investasi juga nggak Bu salah satunya? Investasi saham. Ah, itu tentang itu ya. Nah, kalau sepertinya di Ibu nggak bahas ini. oh di mata kuliah ini enggak? Nggak ada tentang trader yang kayak gitu. Sekarang lagi trending ya. Iya, Bu. Lagi viral bisnis itu. Soalnya kan anak muda sekarang ya harus melek sih dengan hal itu gitu. Iya. Misalkan enggak Ibu pernah menjadi seorang pelaku trader ya, Kang Irham. Buat teman-teman yang lain juga. Jadi kita itu harus pinter-pinter, jangan melihat mereka dari hasilnya, dari hasil profitnya bahwa udah sampai puluhan juta, ratusan juta, tapi benar-benar belajar dari nol. Mereka juga itu prosesnya itu lumayan, belajar trader itu juga. Tetap aja kita bermodal juga, kita memasukkan modal juga. Salah satu contoh yang sekarang lagi trending di mana lagi viral di Kota Bandung, Kabupaten Bandung adalah Doni Salaman. Tahu? Nah, itu dia di trader. Ketika Ibu nonton salah satu YouTube tentang dia tentang trader ya, tentang trader. Dan dia juga sampai dia bilang jangan melihat saya seperti sekarang bahwa sekarang dia punya Lambo lah, punya inilah, punya itulah, dia bisa kebeli ini itu gitu kan. Tapi proses awalnya dia lumayan berat juga gitu kan. Sampai ada di fase ini. Jadi intinya semua seorang teknopreneur itu, seorang entrepreneur, seorang pengusaha itu tidak ujung-ujungnya adalah ujungnya hasilnya, tapi prosesnya yang harus dinikmati. Fokusnya. Jadi kita harus fokus, harus ada konsisten. Itu sih, semua ketika mau Bob Sadino sekalipun seorang pengusaha, intinya adalah konsisten dan fokus pada usaha yang kita bidangi. Tentunya adalah sesuai dengan hobi kita masing-masing. Kalau misalkan Kang Irham hobinya ini sekarang lagi seneng nih trading nih, gitu kan? Silahkan, ini lagi hobi nih, silahkan untuk ditekuni, tapi belajar dari awal tuh benar-benar. Karena biasanya kalau trading itu ada coach-nya biasanya ya, tidak langsung kita bermain sendiri, bisa dibimbing dulu biasanya. Ada dibimbing dari nol itu. Nah kita harus dipahami semuanya teritorinya. Itu yang Ibu ketahui sampai Ibu nggak kuat kalau Ibu, karena nggak kuat itu karena memakan waktunya lumayan juga, karena itu harus fokus, harus konsisten. Kalau misalkan di bidang trading itu kita harus berpikirnya itu sebagai sampingan, salah besar, karena di situ itu akan berpikir harus masukin modal lagi dan ada keuntungan, itu lumayan juga ya itunya. Dan ujung-ujungnya kalau kita sebagai ibu sebagai dosen, Ibu punya sampingan adalah sebagai trading, Ibu akan gagal karena Ibu yang dialami Ibu seperti itu kemarin. Karena tidak fokus, ternyata ketika Ibu nonton YouTube, jadi bukan berarti Ibu ngefan ke Doni Salaman ya. Siapapun itu YouTuber yang berhasil, termasuk Atta Halilintar atau misalkan siapa, Ibu senang nontonnya apa? Dengan motivasinya bagaimana seorang anak muda itu bisa berhasil mencapai kesuksesan sekarang. Ternyata Ibu ditonton dari prosesnya itu. Jadi proses mereka itu termasuk yang terbaru itu ada tentang Doni Salaman itu salah satu contohnya, dia enggak gampang untuk mencapai ada di fase saat ini. Oke, sekarang dia dengan enaknya bagi-bagi rezekinya, dia dengan posting semua kemewahan, dengan posting bukan berarti dia pamer, itu sebagai apresiasi diri bahwa dia berhasil dari proses-proses yang udah dilalui. Itu apresiasi.
Kalau ibu sih memikirnya seperti itu, positifnya ya, positive thinking aja. Jadi ketika mereka yang memamerkan semua hartanya, semuanya, bahwa itu adalah sebagai apresiasi diri, bahwa itu adalah suatu keberhasilan. Ditanya, kenapa kok bisa kayak gitu, pamer ya, itu sebagai proses. Jangan lihat saya sekarangnya, tapi lihat saya prosesnya. Nah, itu harus dilihatnya itu. Itu seorang teknoprener. Mereka itu seorang teknoprener, anggap aja mereka seorang teknoprener karena apa? Teknologi jadikan peluang usaha mereka, menjadikan mereka seorang sukses. Itu seorang teknoprener. Itu ya. Ya, ada lagi selain Kang Irham. Jadi bagaimana merintisnya? Jadi kita kembali ke hobi semuanya. Kalau kita punya hobi, ya udah gitu kan, tidak akan bisa ditekuni. Senangnya otomotif, silakan otomotif. Dibikin YouTube juga, bahwa YouTube itu dijadikan sebagai media gitu kan. Terus media promosi maksudnya. Itu kan bisa dijadikan seperti itu. Ada lagi? Ibu mau nanya. Boleh. Siapa Rahma? Rahma, Ibu. Ya. Gimana caranya kita ngepertahanin wirausaha yang kita punya gitu, yang dari awalnya tuh kayak narikin modal terus, Bu. Gimana caranya supaya ngepertahanin gitu? Yang tadi Ibu pernah bilang bahwa bagaimana mempertahankan usaha kita adalah konsisten dan fokus. Di situ sih sebenarnya. Nah, untuk menghitung laba ruginya seperti itu, jangan sampai marginnya itu diambil sama kita. Maksud margin itu keuntungannya itu jangan sampai masukin ke kita dulu. Dipakai senang-senang kita di awal ya, awal bisnis. Nanti kita akan dibahas ini. Ini nggak apa-apa ini untuk menjawab dari Rahma. Dari awal kita jangan langsung dipakai ketika kita punya modal 5 juta, dibeliin modal buat 5 juta. Ketika kita udah berhasil ada yang membeli produk kita yang 5 juta itu, dan hasilnya keuntungannya itu kita bukan untuk dimasukin lagi ke modal lagi, tapi itu malah kita dipakai untuk kepentingan pribadi. Itu salah besar kalau seperti itu. Jadi intinya ke fokus ya, ke konsisten kita bagaimana. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana untuk konsisten dalam memasarkan produk di era digital, di sosmed. Salah satu contohnya adalah Instagram. Instagram itu udah luar biasa ya, udah luar biasa menjadi suatu media sebagai media penjualan. Entah itu Instagram, sekarang ada marketplace juga, itu banyak banget menjadikan sebagai peluang usaha kalian. Contohnya, sekarang nggak usah banyak-banyak. Bisa nggak sih Bu, bisnis tanpa modal? Bisa, kenapa tidak? Reseller, itu tanpa modal. Asal kita ada keinginan, ada niat yang baik. Fokus intinya. Itu. Sama Ibu pengalamin, Ibu punya jualan hijab juga. Namanya Miss Style Scrub. Itu hikmah dari pandemi. Bagaimana memanfaatkan sosial media itu jadikan sebagai media jual beli. Apakah Ibu ada basic tentang sebagai tukang dagang? Enggak. Enggak ada, Ibu enggak ada banget. Karena apa? Tapi apa? Karena Ibu memanfaatkan peluang saat itu. Pandemi pertama Ibu memanfaatkan peluang. Oh iya, ini kayaknya seru nih. Pandemi gini kita jualan hijab. Pakai modal enggak? Enggak, berawal dari seller. Yang akhirnya kita nggak sadar, Ibu punya pekerjaan lain, yaitu adalah di sini sebagai dosen. Tetap ini ada sebagai utama. Karena di rumah, WFH tidak keluar sama sekali rumah, gitu kan? Bagaimana memanfaatkan waktu ketika ada waktu yang luang, yaitu sosial media dijadikan sebagai media marketing kita. Misalkan Ibu suka passion, ya udah Ibu jualnya passion yang disukai, gitu. Itu contohnya. Ya, paham ya Rama? Nanti kita bisa belajar di bab-bab, ada bab yang akan membahas itu. Ada lagi? Silahkan. Di sini ada yang namanya Karino sama Siti Fatima Ajahra nggak? Ada Karino nggak? Ibu makasih
jawabannya. Iya, nanti dibahas tuntas ada bab selanjutnya ya. Ya, Ibu. Siti Fatimah Ajahra ada nggak ya? Ini bukan nggak akan Ibu tanya, maksudnya ini pandang nanyain namanya Karino dan Siti Fatimah Ajahra. Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya, kayaknya Karino juga nggak ada ya. Ya, itu sekilas tentang mata kuliah Xenoplanar. Nanti insya Allah di minggu depan kita akan langsung ke materi langsung. Materi di langsung 3 SKS ya. Jadi apapun apa materinya yang disampaikan nanti berbentuk slide itu boleh, kalian tidak perlu tulis semuanya di slide karena materi slide itu akan di-share di si akad juga, boleh bisa kalian download. Tapi apa yang Ibu terangin, apa yang Ibu jelasin bisa, yang penting poin-poin penting boleh diambil kalau itu bermanfaat buat kalian. Jadi jangan sampai begitu kalian nanti di ujian tidak tahu, kok nggak pernah dibahas, kok yang ini kok nggak pernah dijelasin ini sama Bu Meti, wah itu salah besar. Ya, jangan sampai ada seperti itu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu akan tutup. Ibu akan tutup di foto dulu sebelum tutup Zoom-nya. Yang tidak dibuka, yang off cam berarti nggak kebagian ya. Ini ada 4 slide. Slide pertama, ini slide kedua, ini slide ketiga, ini slide keempat. Oke. Yang nggak buka cam berarti lagi tidur. Ya, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Salam sehat hari ini dan seterusnya. Semoga disehatkan. Salam buat keluarga yang di rumah. Jaga kesehatan kalian. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di kelas ya, bukan hanya di kelas Zoom meeting. Jadi mudah-mudahan kita bisa yang di luar kota juga jaga kesehatan. Salam buat keluarga yang di Bandung, boleh untuk kapan-kapan untuk main ke Bandung juga. Insya Allah Ibu juga dalam seminggu 3 kali insya Allah ada di kampus ya. Seminggu 3 kali kalau Ibu di Bandung juga. Kalau Ibu di Bali ya Ibu di Bali on cam daring. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi